Pernah nggak kamu berdiri di depan cermin, mengucapkan kalimat positif, tapi tubuhmu justru terasa menolak? Dada berat, napas sempit, dan muncul perasaan seperti sedang membohongi diri sendiri. Jika itu pernah kamu alami, kamu tidak sendirian. Dan yang lebih penting, itu bukan tanda kamu gagal. Itu justru sinyal bahwa sistem otakmu sedang bekerja sebagaimana mestinya. Banyak orang bilang afirmasi gagal karena kurang niat atau kurang yakin. Benarkah sesederhana itu? Tidak, masalahnya bukan pada niat. Masalahnya adalah miskomunikasi antara pikiran sadar dan bawah sadar. Pikiran sadar itu seperti kapten kapal. Dia memberi perintah. Tapi bawah sadar adalah ruang mesin. Dia yang menjalankan arah sebenarnya. Kalau kapten teriak belok kanan, tapi mesin masih diprogram lurus, kapal tetap lurus. Jadi wajar kalau afirmasi terasa mental? Sangat wajar. Apa yang sebenarnya terjadi di otak saat afirmasi ditolak? Ada beberapa mekanisme biologis yang aktif. Pertama, homeostasis mental. Otak dirancang menjaga pola yang sudah familiar, bukan yang paling benar. Kedua, critical factor. Semacam firewall mental. Dia menyaring informasi baru. Jika kamu punya keyakinan lama seperti hidup selalu sulit, lalu kamu bilang, saya sangat sukses. Firewall langsung berkata, data tidak cocok, dan pesan itu ditolak. Jadi bukan karena kita negatif ya? Bukan, itu mekanisme perlindungan. Kenapa rasanya sampai tidak nyaman di tubuh? Itu yang disebut disonansi kognitif. Saat dua keyakinan bertabrakan, otak menganggapnya ancaman. Bagian otak bernama amigdala bisa mengaktifkan respons stres. Tubuh bahkan bisa melepaskan kortisol. Akibatnya, dada terasa berat, perut mengencang, muncul gelisah halus. Jadi afirmasi yang terlalu jauh dari realita malah bisa memperburuk suasana hati. Betul, dan ini sudah diamati dalam banyak studi psikologi. Kalau begitu, kapan waktu terbaik otak menerima sugesti? Kuncinya ada pada gelombang otak. Beta, sadar penuh kritis tinggi. Afirmasi paling mudah ditolak. Alfa, rileks mulai reseptif. Theta, sangat reseptif, mode belajar tercepat. Kapan kita alami peta secara alami? Dua momen emas. Saat menjelang tidur, hipnogogik. Saat baru bangun, hipnopompik. Ironisnya, banyak orang justru langsung buka notifikasi di waktu ini. Kalau bukan kata-kata, bawah sadar itu sebenarnya mengerti apa? Bahasa bawah sadar adalah gambar, sensasi tubuh, emosi, simbol, bukan sekedar kata. Mengulang kalimat tanpa rasa bagi bawah sadar itu datar. Jadi emosi itu penting, sangat penting. Tanpa emosi, sinyal lewat begitu saja. Dengan emosi, sinyal meninggalkan jejak neural. Kalau afirmasi biasa sering ditolak, apa pendekatan yang lebih efektif? Ada beberapa langkah praktis. 1. Masuk kondisi reseptif. Rileks dulu. Gunakan napas lambat atau manfaatkan momen sebelum tidur. 2. Gunakan kalimat jembatan. Jangan langsung identitas absolut. Jangan bilang, saya sangat percaya diri. Lebih baik, saya sedang belajar menjadi lebih percaya diri. Ini menurunkan resistensi otak. 3. Bangun film mental. Bayangkan adegan singkat. Libatkan apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, apa yang kamu rasakan di tubuh. Semakin hidup, semakin kuat. 4. Tambahkan emosi yang selaras. Rasakan lega, hangat, syukur. Tubuh harus ikut percaya. 5. Lakukan tindakan mikro. Kenapa perlu tindakan kecil? Karena otak butuh bukti fisik. Tindakan kecil memberi umpan balik ke sistem saraf dan ke RAS, Reticular Activating System. Kadang-kadang di tengah proses malah muncul malas atau ragu. Itu kenapa? Itu bisa jadi extinction burst. Artinya, program lama sedang melawan karena mulai kehilangan dominasi. Ini justru tanda proses sedang bekerja. Jadi jangan langsung berhenti. Justru lanjutkan, tapi dengan lembut, bukan memaksa. Jadi kesimpulannya, afirmasi gagal bukan karena kita lemah ya? Benar, bukan karena kamu kurang niat, bukan karena kamu kurang positif, tapi karena selama ini kita mencoba berbicara ke bawah sadar dengan bahasa yang salah
waktu yang salah, dan cara yang terlalu memaksa. Perubahan sejati bukan soal berharap lebih keras, melainkan mengubah cara otak memproses perintah. Mulai malam ini, pilih satu kalimat jembatan yang terasa jujur. Rasakan, bukan sekedar ucapkan. Karena ketika pikiran dipahami, bukan dilawan, disitulah reprogramming benar-benar bermulai.